di mana tempat tinggal keluarga keraton. Keraton ini luas sekali, 54 hektar. Tempat tinggalnya di belakang pendopo ini. Ada tempat keputren, tempat tinggal putri beliau, ada Sasono Putra, tempat tinggal putra beliau. Kalau di Jogja mempunyai Taman Sari, pernah ke sana? Nah, Kalau di keraton namanya Bandengan. Tapi mohon izin, kita belum diperkenankan untuk masuk di sana. Di keraton juga ada masjid, namanya Masjid Pujosono. Selain untuk masjid untuk masyarakat umum, Masjid Agung. Di samping kita ini ada bangunan kaca, namanya Sasono Hondrowino, tempat Kembul Bujono. Jamuan makan. Kalau di keraton ada upacara, ada tamu, nah tamunya diajak makan di sana sambil menikmati kebudayaan keraton, gamelan, karawitan, tari dan sebagainya. Dan di samping itu ada Sasono Pustaka, perpustakaan yang memuat banyak sekali buku-buku kuno. Tapi mohon izin kalau mau ke sana, maaf tidak boleh langsung, itu harus membawa surat dinas dari sekolah, dari tempat bekerja. Jadi setiap setahun sekali kita ngadakan upacara, termasuk pada waktu misalnya ada pemimpin baru, raja baru, itu tetap apa yang diadakan di sana itu biasanya yang dilabuh itu busana raja yang sudah tidak dipakai, ketoang kuku, ketoang rambut dan sebagainya dimasukkan di kotak hitam, kotak putih. Kotak putih, nanti di bibir pantai diadakan doa bersama dulu. Biasanya saya juga sering ikut. Setelah kita berdoa, waktu berdoa itu airnya tenang, ombaknya kecil. Tapi setelah selesai kotak dibawa ke laut, mulai lagi. Itu kotaknya digembok. Tapi mungkin karena tekanan air ya Bapak ya, gemboknya bisa buka sendiri. Tapi semuanya yang atas. kalau pertemuan raja dengan Nyai Roro Kidul itu ada hari-hari tertentu? Kanjeng Ratu Kidul, kalau biasanya, kalau pertemuan sendiri, mohon maaf saya juga belum pernah lihat ya Mbak. Tapi kebiasaan di keraton itu setiap hari Kamis ada abdi dalam putri naik ke atas untuk berdoa di sana. Sambil memakai busana adat Kemen, sambil membawa sajen. Yang boleh keluarga keraton, tetapi ada tetapinya yang sudah disumpah. Termasuk di kamar pusaka. Di keraton kan juga ada kamar pusaka. Walaupun beliau seorang anak raja, kalau belum disumpah tidak diperkenankan. Walaupun beliau seorang abdi dalam, tapi kalau disumpah juga diperkenankan. Oh, jadi bukan kewajiban setiap raja harus semedi di situ? Iya, nanti raja itu bisa utusan. Utusan pemerintah kepada abdi dalam. Berarti kemarin Pak Fadlizon disumpah dulu ya Pak? Disumpah dulu. Tapi juga mohon maaf ya, perkembangan zaman, tetap beliau disumpah karena beliau juga harus memakai busana adat keraton kan. Itu berkecualian juga, tapi secara adat beliau kan tetap juga disumpah juga. Walaupun beliau bukan keluarga keraton kan, beliau sekarang juga menjadi Sentono. Sentono itu keluarga keraton yang mendapat gelar penghargaan nama dari keraton. Oh, di keraton tetap kita lakukan, misal yang rutinitas ya Bapak ya, itu setiap hari Kamis memberi saji, memberikan sesaji di kamar pusaka, memberikan sesajen di masing-masing bangunan. Yang melakukan ya abdi dalam yang pakai itu, dan yang putra tetap harus memakai busana Jawi Jangkep, termasuk Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu ada latihan tari bedoyo ketawang, dilakukan di pendopo ini. Selain hari Selasa Kliwon tidak diperkenankan. Oh, lalu kalau ada upacara tarian seperti itu, keluarga kerajaan yang menonton? Umum. Dalam arti umum apa? Itu kan ulang tahun penobatan raja. Bapak Ibu bisa hadir juga, tapi harus memakai busana adat. Dan
duduknya tidak di bawah, diberi kursi untuk tamu. Dan di keraton ini banyak sekali upacara yang diadakan. Misal pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, itu upacaranya hampir sama. Itu ada namanya grebek, grebek sawal, grebek besar, grebek mulut, itu ada tumpeng yang besar. Ada satu pasang tumpeng laki-laki, tumpeng perempuan dari sayur mayur, disiapkan di sini, dibawa oleh abdi dalam, jumlahnya ratusan, dikawal oleh para prajurit menuju ke Masjid Agung. Diadakan doa bersama. Setelah selesai, isi daripada gunungan tersebut bisa diambil, dibawa pulang. Malam selikuran pada waktu puasa memasuki hari ke-21 disebut malam Lailatul Qadar. Ya, kalau di sini sebutannya malam selikuran. Itu aja juga upacaranya. Iya. Seperti di pemerintah saat ini kita mempunyai seperti sekretariat negara. Kalau di keraton namanya Sasono Wilopo, Menteri Dalam Negeri Kartiprojo, Menteri Kebudayaan Mondro Budoyo, Menteri Pekerjaan Umum Mondro Puro, Menteri Agama Yogisworo dan sebagainya. Lembaga tersebut, abdi dalam tersebut masih ada, tapi kantorannya tidak di sini, dipindah di ruangan yang lainnya. Itu kebetulan di sana ada beberapa abdi dalam yang mau pulang, itu juga yang bekerja di masing-masing lembaga tadi. Pak, tugas mereka apa, Pak? Ya, di administrasi masing-masing sesuai bidang, kalau seperti di pemerintah gitu, Mbak. Saya sendiri kan sebagai pemandu, masing-masing yang di sana ada yang bagian perpustakaan, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian prajurit, ada yang bagian di makam dan sebagainya. Mohon izin sebelum masuk ke museum, kami ingatkan sandalnya jangan sampai lupa, bisa dipakai lagi. Kalau kakinya kotor, nanti bisa cuci kaki di sumur. Dalam perjalanan di museum, nanti kita melewati sumur, namanya Sumur Songo. Jumlahnya bukan 9, tapi digunakan waktu itu sebagai tempat berdoa, sebagai tempat semedi Pakubono yang ke-9. Nanti kalau berkenan, Bapak Ibu berdoa, apa yang kita cita-citakan insya Allah tercapai karena doa kita. Sambil minum air di sana, airnya sangat bersih, biar diberi sehat selalu. Di jantung kota Solo, berdiri megah Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai warisan budaya Jawa yang penuh wibawa. Pendopo agungnya memancarkan keindahan arsitektur tradisional yang syarat filosofi. Di dalamnya, beragam upacara adat masih lestari digentaskan, menghidupkan harmoni tradisi, kehormatan, dan budaya Jawa yang hidup sepanjang zaman. Memasuki kawasan Museum Surakarta, di sepanjang lorong awal museum berjejer foto-foto para raja Surakarta yang pernah memimpin kerajaan dari masa ke masa. Setiap potret menghadirkan kisah tentang kebijaksanaan, perjalanan budaya, dan kejayaan Keraton Surakarta di masa lampau. Tak jauh dari sana terpampang silsilah keluarga kerajaan. Dari silsilah inilah pengunjung dapat melihat bagaimana warisan budaya dan tradisi kerajaan tetap dijaga hingga sekarang. Memasuki ruang berikutnya, museum menghadirkan berbagai peninggalan bersejarah yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Jawa. Beragam senjata tradisional seperti keris, tombak, dan pedang tersimpan rapi dengan ukiran khas yang syarat makna filosofi. Setiap senjata bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol keberanian dan spiritualitas masyarakat Jawa. Di sisi lain ruangan terdapat koleksi alat musik gamelan yang dahulu digunakan untuk mengiringi upacara adat dan pertunjukan kerajaan. Dentingan nadanya menjadi bagian penting dalam kehidupan budaya Keraton Surakarta yang masih lestari hingga kini. Museum ini juga menyimpan koleksi wayang kulit dengan bentuk dan karakter yang begitu detail. Wayang-wayang tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan media penyampaian nilai moral, kebijaksanaan, dan kisah pewayangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui setiap sudut museum, Keraton Surakarta Hadiningrat menghadirkan perjalanan sejarah, seni, dan budaya Jawa yang tetap hidup dan terus dijaga hingga hari ini. Kereta ditutupi kain kuning. Kereta jenazah. Oh, Ini digunakan pada waktu beliau Pakubono X meninggal dunia.
tahun 1939. Pada waktu prosesi pemakaman, jenazah beliau memakai kereta kuda ini matur nuwun, menuju, ini kan kereta kuda, menuju ke stasiun kereta api Balapan. Astagfirullahaladzim. Stasiun kereta api Balapan sampai di stasiun Tugu Jogja memakai kereta api Cina. Oh, yang di sana ya? Ya, mohon maaf. Bentar ya. Bentar ya, Mas. Ini sudah baca saya enggak? Bentar. Bentar, Mas. Mana. Tadi Bapak diri di situ, naik semua. Rang-rang. Semut merah. Saya Pak. Biasanya ya ada sih, nggak sebanyak ini. Perjalanan semuanya Pak. Ya tadi aku diri di situ. Tadi Bapak itu ke situ. Banyak banget tadi naik langsung ke atas. Pak Kubono 10 meninggal dimakamkan di makam Imogiri. Maaf ya, makam Imogiri itu tempat pemakaman untuk raja dan putra-putri raja dari Keraton Surakarta dan dari Keraton Yogyakarta. Bapak Ibu ziarah ke sana juga boleh. Tapi kalau ziarah ke sana untuk yang putra harus memakai busana adat keraton, yang putri juga. Kalau yang putra tidak boleh memakai keris. Kalau yang putri tidak boleh memakai perhiasan. Maknanya apa? Kalau kita menghadap Sang Pencipta, urusan di dunia itu dilimpahkan, tidak perlu dibawa. Siap-siap naik tangga, 400 tangga kurang lebih. Monggo yang mau minum airnya di sini juga boleh, silakan. Mau wudhu di sini, monggo. Abang kalau mau merasakan airnya, Mbak, Iya. cuci muka juga boleh loh. Iya. Ini tuh sumur yang 9 itu, yang ke-9. Yang digunakan Ini gini Pak Kubuwono. dan tapi ada sejak dulu. Oh, sejak dulu. Waktu itu sering digunakan untuk bertapa Pak Kubono 9. Beliau sering berdoa. Kemudian lahirlah Pak Kubono 10. Keraton Surakarta mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh BB 10, putra dari Pak Kubono 9. Kalau Pak Kubono 9 sendiri putra dari Pak Kubono 6. Yang beliau Pak Kubono 6 merupakan pahlawan nasional. Kalau bertapa itu berdoa ya Pak ya? Ya berdoa, semedi. Semedi. Jadi kita bertapa itu intinya kita berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Dan ulur tanganmu memberikan harapan. Di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat tersimpan kereta kencana kerajaan yang dahulu digunakan para raja dalam upacara kebesaran dan perjalanan penting kerajaan. Di sisi lain, meriam kuno berdiri kokoh sebagai simbol pertahanan Keraton Surakarta pada masanya. Waktu itu setiap 8 tahun sekali perputaran tahun Jawa itu setiap 8 tahun sekali. Namanya tahun dal. Ada tahun dal, tahun alif, dal, alif dan sebagainya. Jimawal, ehe. Tepat tahun 2025, tahun dal, jatuhnya tahun dal pada bulan Mulut. Raja berkenan menanak nasi sendiri. Tapi 8 tahun sekali. Tapi tidak memakai dandang ini, pakai dandang pusaka. Namanya dandang Kiai Dudo. Bahan bakarnya pakai kayu. Jam 12 malam menanak nasi, diiringi doa dari para ulama keraton. Sebelum subuh nasinya mateng. Kalau sudah mateng, nasinya ditaruh di sini didinginkan. Walaupun kita lapar nggak boleh langsung makan. Jam 9 pagi nasinya dibawa ke pendopo keraton, dibagi. Satu genggam. Itu 8 tahun sekali. Sekitar 8 tahun sekali. Itu Itu pada tahun 2025. Iya, sekitar bulan September.
Tapi itu ada artinya nggak, Pak? Itu sebagai simbol daripada raja selalu memperhatikan kawulonnya. Cuma 8 tahun sekali Iya. memperhatikannya. Oh, bukan. Oh, Itu setiap bukan. tahun kan juga ada wujud daripada tumpeng yang besar yang dibagi-bagi itu, tumpeng sewu, itu zakat fitrah. Berarti kalau pangeran itu juga ada pengangkatannya. Sejak kapan dibuka untuk umum? Nyaman, bisa tidur nih kalau seharian begini nih. Kalian bisa pulang deh. Saya di sini aja ya.